Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Salah satu tugas pokok guru adalah membuat evaluasi dan penilaian. Untuk masa sekarang, evaluasi memang banyak dilakukan secara online ya. Dan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan adalah Google Form yang dikombinasikan dengan Google Classroom. Seperti yang kita ketahui, membuat soal di Google Form itu sangat menyita banyak waktu, banyak langkah yang harus dilakukan. Nah, di video ini saya akan praktekkan bagaimana membuat soal ujian online dengan langkah yang sangat mudah. Cukup upload soal dari Microsoft Word, file PDF, atau gambar yang sudah ada di komputer kita. Tidak perlu kita masukkan satu persatu. Kemudian kita edit sebentar, kita edit sedikit, dan setelah itu siap untuk diujikan. Langsung saja simak video tutorial berikut. Baiklah, langkah yang pertama adalah kita masuk ke alamat teachermate.com. Oke. Jadi di sini bagi yang belum mempunyai account silakan sign up terlebih dahulu. Dan saya sudah pernah membuat videonya tentang bagaimana cara sign up pertama kali di sini. Silakan dicek. Karena saya sudah mempunyai account, maka saya langsung login saja. Nah, ini adalah tampilan pertama kali saat kita login. Dan saya juga tidak akan membahas satu persatu menunya karena menu itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan dicek saja. Langsung kita masuk ke menu Create Worksheet. Baik, jadi ini adalah tampilan pertamanya saat kita membuka menu Create Worksheet. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat judul soalnya itu. Karena saya akan membuat contoh soal pilihan ganda, maka saya kasih nama soal pilihan ganda. Kemudian untuk deskripsinya silakan bebas ditulis apa saja, mungkin petunjuk soal juga boleh. Nah, yang paling terpenting adalah di sini background. Background ini adalah sebenarnya bentuk soalnya yang bisa membaca file gambar seperti JPEG, PNG, GIF. Bahkan kalau file itu bisa membaca PDF dan Microsoft Word. Jadi kita tidak perlu membuat soal lagi di TeacherMate ini untuk memasukkan satu persatu soalnya termasuk kunci jawabannya. Kita langsung diminta untuk drag and drop file saja. Dan perlu diperhatikan di sini untuk background soalnya itu batas maksimal bisa diupload adalah 12 halaman. Baik itu berupa PDF ataupun Microsoft Word. Karena perintahnya drag and drop, kita langsung tarik saja. Jadi saya sudah siapkan soal di sini berikut dengan kunci jawabannya untuk latihan. Jadi saya tarik, kemudian saya drag and drop di sini. Tunggu sampai berwarna hitam seperti itu, kemudian lepas. Maka dia akan proses untuk mengupload soal kita. Nah, kalau kita sudah berhasil upload, maka tampilan soalnya adalah seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, maksimal adalah 12 halaman ya. Karena ini sebagai contoh saya ambil satu saja. Tapi seandainya nanti mau mengambil beberapa, silahkan klik saja semua itu soalnya untuk diujikan sekaligus secara langsung. Karena saya cuma perlukan satu untuk tutorial ini, jadi saya klik satu saja ya. Yang ini saya off dulu, kemudian saya pilih halaman satu saja. Setelah terpilih soal yang akan diujikan, maka klik Make My File. Klik. Jadi soal PDF tadi sekarang sudah menjadi background ya. Sudah menjadi background dan sudah ada ABC-nya. Lalu bagaimana kita mengeditnya? Kita akan bahas satu persatu ya. Ini contoh soal pilihan ganda. Kalau mau detail, sebenarnya kalau saat membuat soal, kita bisa memberikan di atas ini sebagai contoh kolom nama, kolom kelas, dan sebagainya. Itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Langsung cek saja. Kita saat ini fokus pada bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Nah, di sini ada menu-menu. Ada menu-menu yang bisa kita gunakan. Untuk memilih pilihan ganda, bisa langsung memilih di bagian multiple choice ini, atau di menu insert. Oke, kemudian pilih multiple choice.
Kalau multiple choice, perhatikan di sini ada berapa pilihan. Kalau ada A, B, C, D, berarti dia 4 pilihan. Sehingga yang kita perlukan adalah memilih 4 choices. Seperti ini. Nah, ketika kita memilih, maka kursor kita akan berubah menjadi plus. Setelah itu langsung saja kita klik. Mau diletak di mana? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau tepat di atas huruf ABC-nya juga boleh. Kalau saya biasa memilih di sebelah kirinya, di sini. Nah, setelah kita klik, dia akan ada 3 titik seperti itu. Dan titik itu adalah sebenarnya adalah opsi dari ABCD itu. Karena ini jaraknya tidak sama antara ABC dengan titik itu, kita bisa sesuaikan dengan menarik ke atas atau ke bawah seperti ini. Sehingga nanti jaraknya itu sama. Kita posisikan ya, contoh seperti ini. Kalau tidak bisa pas, bisa digunakan dengan keyboard juga. Oke, seperti itu. Jadi ini dianggap sudah pas ya. Kemudian kita bisa menggunakan menu klik dulu aktifkan ini, edit checkbox atau double klik. Nah, di sini juga ada menu transparan. Itu sebenarnya kalau kita letak di atas hurufnya pas. Jadi nanti kelihatan hurufnya itu dari dalam bulatan tersebut. Tapi saya memilih di sampingnya, jadi transparan ini tidak begitu berfungsi. Kemudian kita bisa edit checkbox untuk memberikan nilai dari soal ini. Katakan nilai ini saya kasih 5 gitu kan. Dan ini number of checkbox adalah yang ini tadi ya. Kemudian klik save. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberi kunci jawaban. Untuk kunci jawaban, klik saja mana yang menjadi kunci jawaban. Di sini saya kasih tanda merah ya di situ, maka klik B. Nah, begitu saja. Sudah kan? Berikutnya adalah sama karena semuanya adalah multiple choice, jadi pilih insert, multiple choice, kemudian pilih 4 choices dan klik di sini. Kemudian kita posisikan seperti yang tadi juga dan kita tarik ke atas atau ke bawah. Oke, sekiranya sudah tepat seperti itu, kita tinggal menyesuaikan kunci jawabannya dengan memilih edit multiple choice, kemudian pilih poinnya dan save. Selanjutnya kunci jawabannya diklik di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa tidak harus masuk dari menu insert semuanya. Kita klik ini, kemudian Ctrl D. Ctrl D itu untuk mengcopy. Jadi kita langsung bisa tarik saja seperti ini. Ya, tidak perlu kita membuat satu persatu dan kita cukup mengganti kunci jawabannya. Dan kalau Ctrl D, dia langsung menyesuaikan poinnya sesuai dengan yang di atas. Selanjutnya saya Ctrl D lagi. Oke, kemudian saya letak di sini dan kita sesuaikan posisinya. Begitu juga dengan kunci jawabannya, dan kalau mau ngecek sekali lagi juga bisa berapa poin dari soal tersebut. Sudah, begitu saja cara membuat soalnya. Cukup sederhana bukan? Tidak perlu kita harus menginput satu persatu seperti pada Google Form. Oke, setelah selesai, yang harus kita lakukan adalah cukup close saja file ini. Kalau kita close file, tidak ada menu save ya di sini karena dia online, jadi auto save. Kita close saja. Kemudian kita akan dibawa ke halaman ini. Halaman ini adalah digunakan untuk mulai diujikan. Tapi sebelum diujikan, kita juga bisa melihat previewnya. Kira-kira seperti apa anak itu akan menjawab, yaitu dengan mengklik preview worksheet di sini. Tampilannya nanti seperti ini ya. Di bagian atas ini ada menu-menu yang dimana ketika siswa atau anak itu mengerjakan, dia juga dapat menulis. Selain mengklik dari menu-menu yang ada di sini, juga dapat memberikan gambar, kemudian drawing, ada coloring dan sebagainya. Nanti saya akan bahas setelah opsi yang berikut ini. Kalau dianggap ini sudah cocok, kita close dan langsung kita mulai create an assignment. Oke. Ketika kita create an assignment, ada 4 langkah yang akan kita ikuti di sini ya. Pertama, ini memberi nama soal sudah kita lakukan di yang pertama tadi kan. Kemudian ini berbentuk filenya boleh diganti ya. Ini kan assignment, boleh diganti. Kemudian kita klik next. Dan selanjutnya ada di step kedua ini. Bagaimana nanti siswa itu mulai mengerjakan.
Di video sebelumnya saya sudah membuat dengan link, tapi untuk video ini saya akan membuat bagaimana bisa dikerjakan di Google Classroom. Nah, saya akan memilih dengan using Google Account. Jadi nanti ketika anak itu masuk ke Google Classroom, kita masukkan soal ini, mereka akan otomatis menggunakan email yang mereka gunakan di Google Classroom itu. Oke, jadi kalau di Google Classroom menu yang ini semuanya tidak berlaku, cukup klik next saja. Next. Nah, ini langkah yang ketiga, yaitu bagaimana nanti setelah dikerjakan apa saja yang tampil pada halaman siswa. Apakah nanti poinnya atau skornya, kemudian berbagai macam di sini bisa dibaca dan dipelajari secara detail. Jadi di bagian ini saya pilih poinnya saja. Kemudian informasi apa yang akan dilakukan, saya tidak mau menjadikan dia soal nilainya itu keluar secara langsung. Jadi saya pilih none. I will erase the score when I return the work. Jadi nanti setelah saya koreksi baru saya akan menampilkan nilainya. Kemudian setelah kita koreksi, kemudian kita return kepada siswa, siswa itu dapat melihat apa saja. Ya, di sini bisa dilihat ya nilainya, kemudian jawaban betul salahnya silahkan, atau nilai saja, atau skor setiap soalnya saja. Kalau saya pilih yang bawah supaya kalau kita udah return, kita sudah koreksi, anak itu bisa melihat semuanya. Dan selanjutnya kita next. Nah, di sini ada tool ya, yang sudah saya jelaskan di menu preview yang tadi. Kan ada beberapa icon yang untuk menggambar, untuk menulis. Di bagian atas ada bulatan, ada kotak dan sebagainya, itu adalah bisa dihilangkan atau ditampilkan. Sebenarnya kalau untuk soal seperti pilihan ganda ini tidak perlu kita tampilkan apa-apa ya. Tapi kalau seandainya soal itu memang harus menulis, maka menu itu perlu ditampilkan juga. Jadi kita bisa cek nih, student can create their own text box. Jadi boleh nggak nanti siswa itu membuat satu kolom tersendiri. Kalau tidak boleh, kita off-kan. Kemudian student can draw on the worksheet. Nah, ini cocok nih kalau soal-soal yang sifatnya membuat perhitungan atau memberi warna gambar untuk anak-anak kecil ya, anak 1, 2, 3 SD gitu, mungkin masih cocok. Karena ini soal SMA atau SMP saya tidak perlukan untuk menu menggambarnya. Kemudian student can insert image to worksheet. Ini untuk menu Pro ya. Jadi yang dua di bagian kolom ini adalah menu baru untuk yang versi Pro. Tetapi untuk versi gratis, dua ini sudah sangat cocok. Saya sebagai contoh akan aktifkan aja semuanya supaya nanti bisa melihat bagaimana soal itu dilihat pada siswa. Kalau sudah, kita save. Nah, ketika kita save, di sini akan ada satu link. Secara kita bisa mengkopikan link ini untuk dibagikan langsung tanpa melalui Google Classroom, ataupun kita akan share ke Google Classroom. Tapi sebelum itu kita cek di menu action. Nah, di menu action itu di sini kalau kita mau edit dulu, kemudian di sini nanti kita bisa edit download nilainya. Kemudian nanti kita bisa kasih keterangan kalau dia sudah completely submit. Seperti itu. Dan video sebelumnya saya sudah membuat dengan link, tapi kali ini kita akan kombinasikan dengan Google Classroom. Saya juga sudah membuat Google Classroom. Di sini saya sudah ada satu contoh kelas TeacherMate namanya, dan saya sudah membuat satu topik yaitu tugas. Jadi saya akan masukkan di situ. Oke, jadi saya kembali ke sini, kemudian share to Google Classroom. Ketika kita share, akan ada icon seperti ini, kemudian kita disuruh memilih kelas-kelas yang yang kita sudah punya. Di sini saya ada mempunyai kelas coding ya, kelas robotik dan sebagainya. Nah, saya akan mengambil di kelas TeacherMate. Nah, kalau sudah masuk ini, sekali lagi di sini juga masih bisa kita ganti, kemudian instruksinya juga kita bisa ganti. Kemudian kita bisa tentukan berapa student yang akan ikut dari tes ini. Kemudian ada poinnya di situ berapa, kemudian due date-nya dan sebagainya tidak perlu. Untuk topiknya tadi saya memilih topik tugas ya. Jadi saya menggunakan topik tugas sehingga nanti bisa langsung masuk ke tugas. Setelah itu kita langsung assign saja untuk bisa dites bagaimana siswa dapat mengerjakan soal ini. Langsung assign. Oke, kalau assign langsung kita bisa view di sini. Dia akan masuk ke classwork dan sudah masuk ke bagian sini ya, tugas. Jadi filenya itu nanti berbentuk link seperti itu.
dia akan langsung nanti juga mendapatkan nilai kalau kita sudah dikerjakan. Baik, yang langkah selanjutnya adalah kita akan melihat tampilan pada siswa dan mulai mengerjakan soal yang kita buat tadi. Jadi saya masuk ke bagian siswa, ini adalah contoh punya siswa, kemudian masuk ke kelas teacher math, dan jika diperhatikan tadi masuk ke menu tugas, ini kan, nah ini adalah soalnya. Kita akan langsung coba kerjakan soal ini. Kita pilih soal pilihan ganda ini. Nah, karena anak ini belum mempunyai akun dari Teacher Math, maka Teacher Math langsung akan rekomendasikan untuk mulai dengan akun Google-nya. Jadi tidak perlu mereka mendaftar dengan sign up, mengisi nama, membuat password dan sebagainya. Langsung saja klik dengan Google yang digunakan untuk classroom-nya anak tersebut. Jadi klik saja dan otomatis langsung bisa memilih akun mana yang akan digunakan. Kita klik saja akunnya, maka secara langsung si siswa itu sudah mempunyai akun dari Teacher Math yang kita linkkan di Google Classroom kita tadi. Sekarang sudah terbuka soalnya, jadi sangat rapi ya. Di sini ada soal yang kita upload dari PDF tadi, kemudian kita buatkan pilihannya di sebelah kiri. Oke, kemudian icon-icon ini tadi kan saya sudah jelaskan bisa ditampilkan, bisa tidak. Karena ini untuk latihan, jadi saya sengaja tampilkan supaya bisa melihat ada pembedanya nanti. Kalau seandainya dianggap tidak perlu, bisa dinonaktifkan pada langkah keempat ya. Tadi langkah keempat. Karena di sini ini bisa untuk menggambar. Saya kasih contoh sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Kalau salah ya redo aja. Nah, yang harus dikerjakan siswa ini adalah sekarang mengerjakan. Oh, ini saya tersalah ya pakai checklist ya, sedangkan ini pakai radio button, nggak apa-apa. Oke, kita langsung kerjakan saja. Bagaimana anak mengerjakan? Jadi kita jawab betul saja, seperti ini. Tinggal klik-klik saja. Sudah selesai. Setelah selesai, yang harus dilakukan adalah di atas ini ada tombol I'm done dan di bawah ini juga ada tombol I'm done. Sebelumnya saya sedikit mau menjelaskan bahwasanya di menu soal mengerjakan soal di Teacher Math ini kita belum bisa men-setting waktunya ya. Jadi tidak ada fitur yang memang kita kasih batas waktu mulai jam sekian sampai jam sekian begitu. Tetapi mungkin kita bisa mengesetnya di bagian classroom-nya. Karena di sini tidak ada menu, tidak tersedia menu yang untuk waktunya tersebut. Jika sudah selesai dikerjakan, siswa bila simpan dulu untuk kemudian disubmit berikutnya atau langsung disubmit dengan menekan tombol I'm done di bagian atas ini atau di bagian bawah. Dan saya sampaikan juga bahwasanya tampilan yang ada di komputer dengan yang ada di handphone itu sama sekali tidak ada perbedaan, 100% sama. Oke, jadi kita klik I'm done untuk submit ya. Nah, ini adalah proses worksheet submission. Kalau sudah, dia akan hilang, sudah selesai. Maka anak ini sudah dianggap selesai mengerjakan. Kalau sudah, kita akan cek karena di sini answer submit itu artinya sudah dikirim tetapi tidak ada nilai yang keluar. Nah, bagaimana supaya anak itu bisa melihat nilainya? Kita akan kembali ke halaman gurunya. Halaman guru di bagian Teacher Math. Nah, ya kan, dia langsung ada keluar namanya. Jadi yang daftar pakai akun Google Classroom-nya langsung otomatis terbaca di sini. Kemudian ini ada nilainya karena tadi ada 5 soal di 5 soal ya tadi. Kemudian per soalnya tadi ada 55, saya lupa. Ini nilainya 20. Kemudian ada menu action di sini. Jadi kita bisa edit lagi dan sebagainya. Sekarang kita akan cek. Ada menu titik 3 di sebelah sini juga untuk review submission atau kita reset supaya dia bisa dikerjakan lagi. Karena anak kalau sudah mengerjakan dia tidak bisa mengerjakan lagi ya. Atau kita anggap sebagai sudah dikerjakan komplit, kita klik ini. Tapi untuk itu kita review dulu. Review ada 2 cara. Yang pertama klik menu titik 3 ini, pilih review submission atau pilih score ini. Kita pilih skornya ya. Nah, kalau kita pilih review, tampilan di bagian admin atau gurunya itu seperti ini. Nah, secara default, auto dia akan membaca. Kalau kunci jawabannya betul dan anak itu menjawab betul, maka dia akan ada tombol atau kotak berwarna hijau seperti ini. Untuk melihat detailnya,
klik di bagian kotak hijau ini. Nah, nanti akan mengetahui siswa menjawab apa, menjawab B ya, dan kunci jawabannya apa, kunci jawabannya B. Maka itu dapat nilai 5/5. Dan di sini ada kotaknya berwarna hijau. Kalau dia berwarna merah, berarti anak itu menjawab salah. Kemudian untuk memberi nilai, karena ini pilihan ganda sangat mudah ya, dia akan langsung auto. Tetapi kalau soal itu mempunyai seperti ada pilihan ganda dan essay, kita bisa menggunakan auto plus teacher atau kita custom. Jadi kita bisa menilai secara manual. Contohnya di sini kita kasih nilai 100, kemudian di sini nilai dapat 90. Atau teacher auto. Itu kenapa ada auto dan plus teacher, karena auto dianggap dari pilihan gandanya, kemudian nanti teachernya mungkin akan menambahkan untuk essay-nya. Dan di bagian ini juga ada tombol ya, tombol untuk zoom in atau zoom out supaya lebih nampak kalau kita mau mengoreksi. Dan selanjutnya guru juga bisa memberikan komen di sini, komen kepada jawaban siswa tersebut. Saya kasih contoh soal ini. Contoh komen berikut. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan komen. Kalau mau detail ya boleh diberikan komen setiap soal. Soal 1 beri komen, soal 2 diberi komen, soal 3 silahkan ya. Kalau sudah klik komen, jadi guru bisa memberikan komen di sini kepada siswanya. Klik komen. Oke, di bagian ini ada return to student. Seperti yang bisa dilihat tadi bahwasanya siswanya itu kan belum bisa melihat nilainya karena kita belum return ya. Jadi kita kalau mau mengembalikan nilai yang sudah kita koreksi ini, kita return to student. Oke, sekarang student sudah return. Dan tentu saja di bawah juga ada menu print kalau seandainya kita mau print individual dari setiap siswa. Oke, kemudian kalau sudah di sini ada close. Tapi kalau seandainya siswa yang mengerjakan itu lebih dari 1, maka menunya ada di sebelah kanan ini ya. Jadi ini untuk next student. Kemudian ini untuk previous student. Jadi kalau ada banyak siswa tinggal pilih next atau back saja. Seperti itu. Kalau ini sudah, kita close. Nah, sekarang nilainya sudah di return. Yang harus kita lakukan adalah kita coba cek lagi bagaimana tampilan di siswa setelah dia mendapatkan return. Oke, kita refresh ini. Nah, setelah kita refresh, ini adalah tampilan dari siswanya ya. Jadi mereka langsung mendapat total poinnya. Kemudian dapat kunci jawabannya itu benar dengan tanda kotak hijau di situ, dan tentu saja bisa melihat komen dari gurunya yaitu bagus, selamat, dan sukses. Begitu. Jadi ini sudah tersimpan di halaman siswanya dan permanen di situ sampai kita menghapusnya sendiri. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman guru di classroom-nya guru ya. Di classroom guru ini kemudian kita masuk menu grade. Oke, dan kita bisa dilihat di sini karena anak tadi sudah klik mark as done, jadi sini sudah keluar. Dan selanjutnya kita bisa memberikan poin dari nilai yang didapat di teachermate tadi. Jadi kan tadi dapat 20/20 berarti 100 ya. Setelah itu kita save dan return. Jadi anak akan mendapatkan 2 nilai yaitu di teachermate, begitu juga dengan di Google Classroom. Seperti itu. Nah, teachermate di sini nilainya 20 berarti 100 kan, di sini tadi nilainya juga 100. Jadi sama-sama mendapatkan nilai baik di Google Classroom maupun di teachermate. Jadi demikian bagaimana cara kita membuat soal pilihan ganda, kemudian mencoba mengerjakan dengan akun siswa dan mendapatkan nilai serta mengembalikan nilainya kepada siswa. Ini bisa menjadi lebih mudah kalau dibandingkan dengan Google Classroom yang biasanya kita itu harus input soal di sini satu persatu kan. Kemudian ini tulis soalnya, ini jawabannya, kemudian ini kunci jawabannya. Belum lagi kita harus setting dia menjadi kuis, kemudian make this quiz. Banyak langkah yang harus kita lakukan kalau dibandingkan dengan teachermate yang kita perlukan untuk upload soal baik berupa Word ataupun PDF. Demikian video singkat saya pada hari ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat jika bisa digunakan, dan tentu saja semua dikembalikan kepada guru atau sekolah bagaimana cara menggunakan atau mengujikan secara online. Semua platform mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya hanya mencoba untuk mengenalkan, siapa tahu salah satu cara ini dapat menjadi alternatif jika guru memang terlalu
banyak langkah dalam membuat soal pada Google Classroom. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan bantu channel ini untuk terus berkembang sehingga nanti bisa mendapatkan notifikasi apabila saya upload pada video saya berikutnya. Dan akhirnya sampai jumpa lagi. Bye.